warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesehatan untuk bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan juga saya banggakan, pada tanggal 25 November nanti kita akan dibanjiri sebuah ucapan Selamat Hari Guru. Mungkin bagi sebagian orang, ucapan Selamat Hari Guru tersebut merupakan sebuah ungkapan rasa syukur, ekspresi kegembiraan, dan juga sebuah ungkapan dalam pencapaian sesuatu. Tapi tidak bagi saya. Mengapa demikian? Karena menurut saya, pertanyaan mendasar bagi seorang guru itu, kita harus mengetahui apa itu guru, mengapa harus ada guru, dan harus bagaimana guru itu. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, marilah kita coba bahas satu persatu. Adapun ada kesalahan-kesalahan yang saya ungkapkan, mungkin itu kesalahan dari diri saya sendiri. Apa itu yang disebut dengan guru? Apabila kita merujuk dari definisi formal bahwa guru itu adalah sosok orang yang mendidik, orang yang mengajar, orang yang bisa mengembangkan minat dan bakat peserta didiknya, dan juga orang yang bisa menilai hasil dari pembelajaran peserta didiknya. Lalu, mengapa harus ada guru di dunia ini? Mungkin kita semua juga bisa menjawabnya. Ketika manusia lahir ke bumi ini, manusia itu membutuhkan orang yang bisa mendidiknya, orang yang bisa membimbingnya, orang yang bisa mengajarnya. Mana sisi-sisi baik bagi manusia, mana sisi-sisi buruk bagi manusia, dan seluruh nilai-nilai di dunia ini harus kita transfer kepada manusia baru yang disebut dengan anak-anak. Melalui lembaga sekolah dan kita sebagai guru menjadi media untuk mentransfer nilai-nilai kebaikan tersebut. Selanjutnya, harus bagaimana guru itu? Kita sering mendengar akronim di masyarakat yang sering diungkapkan bahwa guru itu singkatan dari gugu dan tiru. Mungkin karena nenek moyang kita zaman dahulu beranggapan bahwa seorang guru itu adalah harus bisa menjadi seorang suri tauladan yang bisa digugu dan ditiru dari percakapannya, tindakannya, cara pemikirannya. Jadi digugu itu adalah ditaati, diikuti, dan ditiru itu adalah menjadi sosok yang menjadi suri tauladan. Mengapa kita harus terus berusaha menjadi seorang guru yang terus berkompetensi? Karena ketika seorang guru mengucapkan A, maka anak-anak didik kita juga akan mengikuti bahwa apa yang kita ucapkan diikuti A, dan apa yang kita lakukan, apa yang kita tindak, ketika anak-anak didik kita juga akan mengikutinya A. Seperti itu. Maka dan itulah guru seringkali disebut dengan tonggak peradaban di masa depan. Saya juga teringat sebuah ungkapan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita semua. Beliau mengungkapkan, Ingarso sungtulodo, ing madya mangunkarso, tutpuri handayani. Ingarso sungtulodo, kita sebagai guru, ketika kita berada di depan, kita itu harus menjadi suri tauladan. Dan ketika kita berada di tengah-tengah, kita bisa menjadi penyeimbang. Dan ketika kita berada di belakang, kita harus mampu mendorong dan terus mendorong anak-anak didik kita untuk terus maju ke depan. Begitu hebat dan luar biasanya sebuah filosofi tentang kepemimpinan mengajar seorang guru, bahwa guru itu
Ketika berada di depan, menjadi seorang teladan. Dan ketika berada di tengah, dia harus menimbulkan rasa aman bagi anak yang berada di kiri, juga di kanan dia. Dan ketika guru, kita berada di belakang. Dia itu harus mampu mendorong, mensupport, menggali minat dan bakat dari anak peserta didiknya. Kita juga teringat Nabi Muhammad SAW, beliau yang begitu bisa diikuti miliaran orang. Mengapa demikian? Karena memang berdasarkan penglihatan atau berdasarkan dari sirah-sirah yang saya baca, ketika Nabi Muhammad itu tidak pernah satu dan yang lainnya itu berjalan dengan sendiri-sendiri. Apa yang beliau pikirkan, apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau lakukan, semuanya itu berjalan selaras. Maka dari itu, kita sebagai guru harus mampu. Berawal dari semua itu, saya jadi berpikir, saya jadi bertanya kepada diri saya sendiri, apakah saya pantas, apakah kita semua ini pantas menjadi sosok yang dijadikan suri tauladan? Amin. Apakah kita ini patut diikuti, dituruti apa yang kita ucapkan, apa pemikiran kita dan tindak tanduk kita semua? Karena mulai dari sini, dari kita, kepribadian itu ditanam. Karena kita merupakan tonggak untuk peradaban di masa depan. Maka dari itu, marilah kita semua mencontoh hikmah dari Bapak Ki Hajar Dewantara, juga dari Nabi Muhammad SAW. Marilah kita semua tingkatkan kompetensi keprofesionalan kita, kompetensi kepribadian kita, kompetensi pedagogi kita, sosial kita, juga spiritual kita. Karena mulai dari kita, penanaman peradaban akan dimulai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, selamat menjadi guru, dan kita harus tetap semangat untuk menjadi guru. Amin. Bukan selamat Siap. menjadi guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.